Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas soal-soal penyelenggara pemilu, terkhususnya untuk soal-soal PPK dan PPS. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih, maka dibentuklah petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli. Pantarli diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Provinsi, B. PPK, C. Panwaslu Kecamatan, D. Panitia Pemungutan Suara, E. KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini D. Panitia Pemungutan Suara. Soal nomor 2, salinan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu wajib diberikan kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan paling lama dalam jangka waktu A. 3 hari setelah ditetapkan, B. 1 hari setelah ditetapkan, C. 6 hari setelah ditetapkan, D. 5 hari setelah ditetapkan, E. 7 hari setelah ditetapkan. Jawaban yang tepat untuk soal ini E. 7 hari setelah ditetapkan. Soal nomor 3, dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat desa dibentuklah PPS oleh KPU Kabupaten Kota. Berikut ini merupakan jawaban yang benar mengenai pembentukan PPS dalam waktu paling lama. A. 3 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, B. 2 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, C. 7 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, D. 9 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, E. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini E. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam menjalankan fungsinya, PPK diberi tugas, wewenang, dan kewajiban. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPK diatur dalam pasal A. Pasal 51, B. Pasal 52, C. Pasal 53, D. Pasal 54, E. Pasal 55. Jawaban yang tepat untuk soal ini C. Pasal 53. Kita lanjut ke soal nomor 5. PPK merupakan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Berikut ini yang merupakan tugas dari PPK kecuali A. Melakukan evaluasi dan pembuatan laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. C. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. D. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu yang diselenggarakan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. E. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang tepat untuk soal ini D. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu yang diselenggarakan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi PPK, PPS, dan KPPS mengenai syarat umur. Anggota PPK, PPS, dan KPPS harus berusia paling rendah A. 16 tahun, B. 17 tahun, C. 18 tahun, D. 19 tahun, E. 20 tahun. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 B. 17 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan tugas KPPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS. B. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
C. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan atau desa. D. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. E. Membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta membuat sertifikat perhitungan suara, dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini C. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan atau desa. Kita lanjut ke soal nomor 8. Daftar pemilih disusun dengan basis wilayah tertentu. Adapun basis penyusunan daftar pemilih sementara oleh PPS adalah berbasis domisili di wilayah A. Rukun tetangga, B. Rukun warga, C. Wilayah TPS, D. Rukun warga atau gabungan rukun warga, E. Rukun tetangga atau gabungan rukun tetangga. Jawaban yang tepat untuk soal ini A. Rukun tetangga. Kita lanjut ke soal nomor 9. Daftar pemilih sementara DPS harus diumumkan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Jangka waktu pengumuman masukan dan tanggapan masyarakat adalah selama A. 21 hari, B. 7 hari, C. 5 hari, D. 14 hari, E. 20 hari. Jawaban yang tepat untuk soal ini D. 14 hari. Soal nomor 10. Berikut ini merupakan syarat bagi seorang pemilih untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB, kecuali A. Telah terdaftar sebagai pemilih, B. Memiliki KTP elektronik, C. Terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memilih di TPS asal, D. Memiliki KTP elektronik tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih. E, A, B, C benar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 D. Memiliki KTP elektronik tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih. Soal nomor 11. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan pemungutan dan pendataan pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli. Berikut ini yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pantarli adalah A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU Provinsi, C. PPK, D. PPS, E. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Jawaban yang tepat untuk soal ini D. PPS. Kita lanjut ke soal nomor 12. Daftar pemilih yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu paling sedikit memuat data pemilih sebagai berikut. A. Nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. B. Nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama. C. Nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, kewarganegaraan. D. Nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan. E. Nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 A. Nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Soal nomor 13. Pelaksanaan kampanye dapat didanai oleh APBN. Berikut ini yang merupakan pelaksanaan kampanye yang dapat didanai dari APBN adalah A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, C. Kampanye di media sosial, D. Kegiatan lain yang tidak melanggar, E. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 E. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Soal nomor 14. Metode kampanye yang hanya boleh dilakukan selama 21 hari menjelang dimulainya tahapan masa tenang adalah A. Iklan media massa cetak dan elektronik, B. Media sosial, C. Debat paslon, D. Pertemuan tatap muka, E. Pertemuan terbatas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 A.
iklan media massa cetak dan elektronik. Kita lanjut ke soal nomor 16. Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu sudah harus dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat A. 1 hari sebelum masa tenang, B. 2 hari sebelum masa tenang, C. 2 hari sebelum pemungutan suara, D. 1 hari sebelum hari pemungutan suara, E. Semua jawaban salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 D. 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Kita lanjut ke soal nomor 17. Dalam melaksanakan kampanye, pejabat negara dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Mobil dinas, B. Gedung sekolah, C. Rumah dinas, D. Gedung milik pemerintahan, E. Gedung fasilitas yang disewakan untuk umum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 E. Gedung fasilitas yang disewakan untuk umum. Soal nomor 18. Seluruh perlengkapan pemungutan suara sudah harus diterima oleh KPPS selambat-lambatnya. A. 6 jam sebelum pemungutan suara, B. 12 jam sebelum pemungutan suara, C. 1 hari sebelum pemungutan suara, D. 2 hari sebelum pemungutan suara, E. 5 hari sebelum pemungutan suara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 C. 1 hari sebelum pemungutan suara. Soal nomor 19, berikut ini merupakan hal-hal yang mesti dimuat dalam surat suara pemilu anggota DPR dan DPRD, kecuali A. Tanda gambar partai politik, B. Nomor urut partai politik, C. Nomor urut calon anggota DPR atau DPRD, D. Nama calon anggota DPR atau DPRD, E. Foto calon anggota DPR atau DPRD. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 E. Foto calon anggota DPR atau DPRD. Kita lanjut ke soal nomor 20. Untuk menghindari penyalahgunaan, pencetakan surat suara dibatasi jumlahnya. Jumlah surat suara yang diperbolehkan untuk dicetak adalah sebanyak A. Sebanyak jumlah pemilih ditambah 1,5%, B. Sebanyak jumlah pemilih ditambah 2%, C. Sebanyak jumlah pemilih ditambah 2,5%, D. Sebanyak jumlah pemilih ditambah 3%, E. Sebanyak jumlah penduduk di TPS ditambah 2%. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20, B. Sebanyak jumlah pemilih ditambah 2%. Soal nomor 21, jumlah surat suara yang bertanda khusus yang boleh dicetak untuk satu daerah pemilihan adalah sebanyak A. 1.000 surat suara, B. 200 surat suara, C. 750 surat suara, D. 1.500 orang, E. 130 surat suara. Jawaban yang tepat untuk soal ini A. 1.000 surat suara. Soal nomor 22, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden pada tanggal A. 19 Agustus 2017, B. 18 Agustus 2017, C. 13 Agustus 2017, D. 16 Agustus 2017, E. 15 Agustus 2017. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 E. 15 Agustus 2017. Soal nomor 23, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan penyelenggara harus memenuhi prinsip kecuali A. Profesional, B. Proporsional, C. Mandiri, D. Akuntabel, E. Independen. Jawaban yang tepat untuk soal ini E.
independen. Kita lanjut ke soal nomor 24. Pemilih yang tidak berhak memberikan suara atau mengikuti pemungutan suara di TPS adalah sebagai berikut, kecuali A. Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. B. Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. C. Pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan, tetapi terdaftar dalam daftar pemilih khusus. D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. E. Warga negara Indonesia di TPS yang bersangkutan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 E. Warga negara Indonesia di TPS yang bersangkutan. Kita lanjut ke soal nomor 25. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di TPS rukun tetangga atau rukun warga sesuai alamat yang tertera di KTP elektronik adalah A. Pemilih KTP elektronik yang terdapat dalam daftar pemilih tambahan. B. Pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan. C. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. D. Pemilih pindahan memilih dari TPS lain dalam kecamatan yang sama. E. Pemilih yang pindah memilih dari TPS lain dalam kelurahan atau desa yang sama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 B. Pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan. Kita lanjut ke soal nomor 26. Pemberian suara untuk pemilu oleh pemilih dilakukan dengan cara tertentu. Berikut ini merupakan cara pemberian suara yang benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Mencoblos satu kali pada nomor urut peserta. B. Mencoblos satu kali pada foto pasangan calon. C. Mencoblos dua kali pada tanda gambar peserta pemilu. D. Mencoblos satu kali dalam tanda gambar dalam satu kotak pada surat suara. E. Mencoblos satu kali dan memberikan tanda pada surat suara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 E. Mencoblos satu kali dan memberikan tanda pada surat suara. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu untuk pembahasan pada video kita kali ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk sahabat semua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton, salam sukses dan bahagia.